Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Nurrahman dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai analisis bab 1 skripsi dengan judul analisis koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial untuk menentukan PPh Badan Terutang pada PT Valkopi Indonesia Cabang Medan yang disusun oleh Kak Faizin Nasution dari Universitas Medan Area. Tapi sebelum kita menginjak ke slide yang lebih lanjut, teman-teman tahu apa tidak sih apa yang dimaksud dengan laporan fiskal itu sendiri? Jadi, laporan fiskal itu adalah sebuah kegiatan pencatatan, penyesuaian, dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada badan perpajakan mengenai perbedaan antara laporan keuangan yang dibuatnya atau laporan komersial dengan laporan yang diterimanya atau laporan yang dibuat oleh pajak yang sering disebut dengan laporan fiskal. Dan apabila terjadi selisih baik lebih bayar atau kurang bayar, maka akan diadakan koreksi fiskal. Koreksi fiskal sendiri dibuat oleh wajib pajak, dan apabila wajib pajak mengalami kesulitan, maka dapat dilimpahkan kepada pegawai atau anggota dari pekerja atau anggota atau pekerja dari perpajakan sendiri. Laporan fiskal sendiri atau koreksi fiskal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah segala sesuatu, baik pendapatan atau beban yang mengakibatkan penghasilan dari suatu perusahaan tersebut naik, sehingga pajak terhutang yang dibebankan kepada perusahaan tersebut akan juga ikut naik. Sebaliknya, jika koreksi fiskal negatif adalah segala sesuatu, baik biaya dan pendapatan yang diterima perusahaan yang mengakibatkan penghasilan dari perusahaan tersebut mengalami penurunan, sehingga pajak terhutang yang dibebankan oleh perusahaan juga ikut turun. Baik, pada slide yang kedua kita akan membahas mengenai mind mapping atau bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah, yang kedua mengenai perumusan masalah, yang ketiga mengenai tujuan penelitian, yang keempat mengenai manfaat dari penelitian tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tujuan mengenai latar belakang masalah yang dimunculkan oleh si penulis. Si penulis membuat 2 poin latar belakang masalah. Yang pertama yaitu
adanya koreksi fiskal diakibatkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan pengakuan beban atau karena pendapatan yang berbeda. Yang kedua mengenai yang berbeda dari mengetahui berapa selisih dari perbedaan tersebut. Yang kedua apakah adanya koreksi fiskal dikarenakan karena adanya perbedaan mengenai laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal yang dibuat oleh pajak. Selanjutnya, ke slide yang berikutnya yaitu mengenai perumusan masalah. Menurut dari latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka masalah yang dipaparkan oleh si penulis yang pertama yaitu penyebab perbedaan antara laporan laba rugi fiskal dengan laporan laba rugi komersial. Baik perbedaan itu karena adanya beban yang belum ditulis, atau beban yang seharusnya tidak dimasukkan tetapi dimasukkan, atau pendapatan yang seharusnya dimasukkan tetapi tidak dimasukkan, atau sebaliknya. Dan yang kedua, penulis menuliskan rumusan masalah mengenai yaitu mengenai kesimpulan. Berapa selisih dari perbedaan tersebut, ataukah selisih lebih bayar atau selisih kurang bayar. Standar akuntansi keuangan dengan menurut laporan perpajakan atau undang-undang perpajakan itu pada dasarnya berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang mengakibatkan munculnya laporan laba rugi komersial, laporan laba rugi menurut pajak atau yang dikenal dengan laporan laba rugi fiskal. Dan laporan laba rugi fiskal sendiri adalah laporan yang sangat penting bagi wajib pajak untuk menyelaraskan antara laporannya dengan laporan pajak yang sebenarnya, agar laporan yang dibuat oleh wajib pajak tersebut. Selanjutnya untuk slide yang selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu manfaat untuk si penulis berupa menambah wawasan, pengetahuan dan keren jika ada kurangnya itu dari kesalahan saya sendiri dan jika pembuatan laporan keuangan komersial dalam keuangan fiskal yang dibuat oleh pajak. Dan selanjutnya manfaat bagi perusahaan yaitu untuk bahan pertimbangan dan masukan yang mungkin dapat dia ambil dari poin-poin dari hasil skripsi yang dibuat oleh si penulis.